Wahnini. Warjuni wahdini terus Wa'afini terus Wa'afurani. Anu Robbi tadinya itu ya Robbi tadinya. Ya Robbi ada yang mutakalim membuat. Ya Robbi karena yang asal itu kadang-kadang diadakan Robbi ya Robbi kadang-kadang ya-nya dipakai ya Robbi ya kadang-kadang ya-nya dibuang menjadi ya Robbi kadang-kadang ya-nya dibuang sekalian Robbi. Kenapa kok begitu? Tradisi Arab. Sama saja kalau kamu ngomong jenengane wae ya. Muhammad Khairul Razikin ngundangmu iso cok. Cara nakal-nakal lho ngundang kancane ya ngawur. Rabbi wahai Tuhanku Ifil semoga engkau ampuni setiap ada perintah kok ada kata-katanya karena semoga berarti itu namanya tidak perintah namanya doa itu dari bawahan ke perintah dari bawahan ke atas namanya doa kalau atas ke bawah namanya amal kan Rabbi wahai Tuhanku Ifil ampunilah li padaku. Maksudnya mengampuni dosanya, mengampuni kesalahannya, mengampuni kedolimannya, mengampuni perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan syariat. Seperti contoh, kamu umurnya udah 15 tahun, lu kok izin begini? Ini tak framing terus sholat subuh kasih. Oke, kamu kalau belum baru si cantik punya penjelasan. Saya ngomong sama si cantik, ya kamu harus praktek dulu ya. Kamu harus menjadi yang luar biasa. Ini nanti setelah ngaji saya lakukan tulis tadi kan HP iPhone. Nanti santri yang sudah punya penghasilan satu hari satu bulan minimal 1 juta boleh menggunakan iPhone. Kalau pengen jadi hebat seperti itu. Kalau yang belum punya penghasilan, masuk kalah sama Mbak Felja. Mbak Felja itu minimal 500.000. Sudah tidak butuh kiriman orang. Kadang 1 juta, kadang 2 juta. Harus seperti itu. Balikmu itu bukan hanya sekedar istilah. Balikmu itu benar-benar kenyataan. Balagu artinya sudah sampai. Nah, balighun orang yang sudah sampai. Sudah sampai apa? Sudah sampai waktunya mandi. Mandiri itu jangan hanya sekedar mandi sendiri, jangan. Tapi cari makan sendiri, cari uang sendiri, berkarya sendiri, tidak pernah mengemis. Mungkin wali santri banyak yang nggak setuju, khawatir nanti anaknya nggak bisa ngaji. Tetap konsentrasi, orang terima konsentrasi, terasi. Saya itu ngaji terus sama lah, gimana atau apa? Saya ini ngaji terus, konsentrasi. Makanya kenapa kok saya beli tanah? Pengen saya buat gudang. Jadi santri itu kalau pulang itu tidak cuma alim saja, tapi ahli dagang. Ini kalau sama santri taat sama saya, Al-Mubarak ini setiap ada bencana berani turun. Ada bencana apa langsung bawa bantuan 10 truk sembako. Nak perlu sing kena bencana
Di huruf menggunakan sembako. Selama ini keplek kamu. Aku tutup sih ini. Yang profesional belajar yang ringkes itu loh. Paling ujung-ujungnya apa coba? Belajar apa coba? Mengetahui jati diri kita kan. Jati diri kamu siapa? Hamba. Apa itu hamba? Buddha. Apa itu Buddha? Yang melayani. Apa itu yang melayani? Yang berkhidmah. Apa yang berkhidmah? Kamu itu yang memberikan pelayanan kepada siapapun. Jangan benerah menteng kelek. Apa menteng kelek? Kelek itu penteng. Menteng kelek. Jangan pernah sombong. Mulai sekarang ila yaumil kiamat kita masih merendah serendah-rendahnya. Karena huruf jir yang dimuliakan oleh Allah adalah huruf jir yang paling merendah. Siapa itu? Bi. Ya Pak ya? Bi. Bismillah. Ya kan? Huruf jir bi kan? Yang didahulukan itu bi. Karena merendah. Kalimat isim yang didahulukan ada ismi. Bismi. Allahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Artinya orang yang mampu menyebut nama Allah adalah orang yang merendah. Orang yang diberi kasih sayang oleh Allah adalah orang yang merendah. Orang yang mendapatkan pahala berlimpah adalah orang yang merendah. Setelah merendah, alhamdulillah harus menjadi seorang ulama. Domah itu ulama. Domah itu adalah seorang pemimpin yang tawadu. Siapa mereka? Ulama. Lillahi jirkan, Robbi jirkan, Al-Alamina jirkan, Ar-Rahmani jirkan, Ar-Rahimi jirkan, Iyaka lagi nasab. Ngono bae nggunakake isim domir. Tidak menggunakan kalimat isim, tapi menggunakan isim yang domir. Isim domir hukumnya mabni. Walaupun kamu menjadi seorang pejabat, katakan seakan-akan kamu ini adalah orang yang mati. Orang yang mati, mabni maknanya mati, enggak bisa berubah. Jadi pejabat saja, layani umat dengan baik, ojo koruptor, ojo merekayasa. Setelah itu lagi fi'il mudhari. Na'budu, irobnya rofa. Rofa itu lambang ulama. Rofa ulama, nasab pejabat, jir umaro, jazm wong sing meneng terus ora tau ngomong. Kayak wong edan, wong bisu, wong cacat, wong loro bertahun-tahun ramari, wong stroke. Jangan jadi seperti itu. Jadilah kalimat isim ya kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jer. Kalimat isim itu i'rabnya tidak ada yang jazm. Betul? Robbi. Ya Robbi kalimat isim. Tanda isimnya nida dan mudhof. Nida dan mudhof. Robbi itu aslinya itu adalah ya Robbi. Ya Robbi wahai Tuhanku. Ada yaknya. Ya adalah tanda-tanda kalimat isim. Robbi adalah mudhof. Yakna namanya mudhof ilaih. Susunan Robbi namanya mudhof ilaih. Ustaz, apa? Katanya kalau ada mudhof ilaih dibuang, itu hukumnya mabni. Yang dibuang hukumnya mabni itu bila mana mudhof ilaihnya terletak pada lafaz qablu ghairu ba'du. Selain itu enggak. Betul? Selain itu tidak. Paham? Kenapa pondokmu bubar? Biayanya cengeng. Ini takkan buka pondok bubar. Kenapa bubar? Cengeng. Yang asli pondok pesantren itu tidak harus santrinya banyak. Santrinya mentok juga nggak apa-apa. Apa bebek? Anak bebek namanya Meri. Masuk Meri anak mentok ya. Anak bebek. Ngawur. Wong mentok karo BBB gede mentok. Jangan cengeng, Gus. Itu untuk memberi pelajaran sama kamu. Kiai yang hebat itu kiai yang ahli golek duit. Makanya kita tak latih golek duit, makin tidak goblok. Loh, kamu punya pondok, utangmu pirang-pirang, dikejar-kejar debt kolektor, pada akhirnya wirawani mulai. Terus santrimu punya coba. Ngerti-ngerti daftar api kerja ning gone Jepang. Terus majlismu gimana nih? Jangan cuma alim saja.
tapi ilmunya diamalkan. Harus di dunia nah wa fil akhirati nah jadi ini Mbak Nur Hasanah dunianya baik, akhiratnya baik. Orang kalau dunia baik, akhirat baik, insya Allah wakina Anda benar akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Tidak cuma api neraka, api dunia akan dijauhkan. Panasnya hati, panasnya pikiran. Buka rumah, cus, kenapa cus? Ono AC nih, ya kan? AC mu rusak, raison dandani. Robi itu dari kata ya Robi. Robi kalimah sim. Sebab nida dan mudhaf. Mudhaf apa mabni? Sebab bagaimana berubahnya? Robu itu ada Robi yang disandarkan pada ya mutakalim ketika rofa alamatnya domah muqaddaru, ketika nasab pada muqaddaru, ketika jer kasrah muqaddaru. Makanya lafadznya Robi, Robi, Robi. Paham cong? Tenanan dengan ngaji tenanan sing hebat. Ane kamar nganggur-nganggur udah bisnis. Mulai kan gue mobil, paham? Mulai gue pesawat. Nanti masyarakatmu akan percaya dengan Al-Mubarak. Ini pondok yang benar-benar pondok. Nyampe ada orang tua yang ngomong sama ya Allah Gusti Kiai, seumpamanya panjenengan jadi ulama di saat saya masih kecil, saya mondok di pondok panjenengan. Kalau seperti ini toh, pondok pesantren tidak butuh uangnya wali santri. Selama pondok pesantren masih butuh uangnya wali santri, tidak niru kanjeng Nabi. Padahal Rasulullah adalah uswatun hasanah, betul? Uswatun hasanah di mana? Mau ada santri mondok wis ditorak tarik urunan, betul? Kalau pengen niru kanjeng Nabi, carane murid-muridnya santri-santri ini kayak kanjeng Nabi. Buka usaha. Sekarang itu sudah enak. Kalau zaman dulu orang buka usaha harus kerja di sawah. Sekarang nggak perlu. Cukup kamu utik-utik. Wis beres. Ini kok 1 tahun kok santri berhasil. Aku yakin tahun depan, tahun yang akan datang kok santri ada 1000. Tahun akan datang lagi 2000. Tahun akan datang lagi 5000. Tahun akan datang lagi 10.000. Kenapa loh? Orang itu butuh fakta, Kang. Percaya nggak? Ya. Orang itu butuh fakta, nggak teori cangkemmu itu. Butuh fakta itu. Kalau seperti ini, beres loh. Kita akan membantu pemerintah. Kita akan membantu pemerintah. Jalan-jalan itu orang terima di aspal, di karpet. Saya mobil-mobil, menciptakan mobil terbuat dari apa? Terbuat dari karet. Jadi nak ketabiannya kentul. Pesawat terbuat dari karet. Jadi kalau ceblok kentul nggak mati, ya enggak? Orang pinter, pesawat terbuat dari besi, ceblok meledos loh. Stres kan? Semua mobil itu dipasang apa itu penyadap semua. Agar ditabrakan wis ngerem dewi. Jadi wong nyetir itu ambil tinggal turun laku. Kenapa? Sebabnya rasa tabrakan. Setiap apinya tidak seret ngerem dewi. Jadi orang naik mobil itu tidur. Selama ini kan masih jelek itu. Makanya ini kalau Al-Mubarak ini hebat, nanti membuat apa pabrik sepeda motor, pabrik mobil, pabrik pesawat, yang anti huru hara, anti kecelakaan. Syaratnya kamu anut sama saya waktunya ngaji. Kalau disuruh buka usaha anut.
Sing hebat tak tempilingi sisan. Istri saya saja tak perkosa, kok perkosa. Tak paksa kok perkosa. Istri saya saja paksa. Kamu dulu yang hebat yang. Kamu dulu, kalau kamu hebat nanti santri ikut. Loh kiai ini lulek kayak kowe ya. Hah? Gimana santri akan ikut? Robi, Eropnya apa? Eropnya apa? Meribatmu yang kira kasro mesti jir. Eropnya apa? Eropnya nasab sebat. Munada mudhof. Munada ada 5. 1. Contohkan. Dua. Contohkan. Ya rajulu. Ilmu itu nempel loh, ilmu sing ngiling-ngiling. Ilmu itu refleks. Gus apalin tenanan Gus ya. Gus. Aku naruh wong sergep tak kudu tak cewek ya. Ih iya. Gus yang sergep Gus. Sing sergep. Mun wis kadung pinter to angel gobloke, bisa enggak? Tapi nak goblok angel pinter itu. Mufrad alam dan nakirah maksudnya hukumnya mabni seperti rofa. Paham? Tapi yang tiga ini hukumnya mu'rab. Yang tiga satu apa? Nakirah baru sudah. Pikiran ngenos. Ini orang guju. Nakirah baru sudah. Contohkan ya rojulan. Ya rojulan, khud biyadi, ya rojulan wahai lelaki, khud peganglah biyadi tanganku, peganglah tanganku. Ini kata-kata ya rojulan ini adalah nakiroh, ghairu maksudnya. Nakiroh itu isim nakiroh, ghairu maksudnya tidak dituju. Kan beda saya ngomong ini, ya rojulu dituju ini, tapi kalau ya rojulan tidak dituju. Kalau ya rojulu mabni dhamma, kalau ya rojulan dibaca nasab. Nah kira guru maksudnya nomor 3, nomor 4 mudhof. Apa mudhof? Susunan pertama dari idhofah. Apa mudhof? Ini ada lafaz ya Rabbi ifirli warhamni wajburni warfani warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Ini Rabbi ini menjadi mudhof. Berhubung munadanya berupa mudhof, maka munada semacam ini harus dibaca nasab. Paham? Robi, alamatnya nasabnya apa? Alamatnya apa? Fathah muqaddaro. Kenapa fathah muqaddaro? Isim yang mudhof pada yang mutakalim. Fathah muqaddaro menjadi alamatnya i'rab nasab berapa tempat? 5. 1. Isim maqsur. 2. Isim yang mudhof pada yang mutakalim. 3. Yang mufrad. 4. Mutal. 5. 4 apa 5? Wah ya. Ya Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ning Rabbi ma'rifat sebab apa ning? Hafalan kamu berapa halaman? Tanggal 15 September ada Qiraatil Kutub Fathul Qorib, semuanya wajib ikut. Ora cilik ora gede. Kowe cilik wong iki umure wis tuwa. Lho wedhus umur 2 tahun wis jenggoten, ya enggak? Ya, semuanya memaknani Fathul Qorib wajib, harus ikut semua, enggak boleh tidak. Mulai sekarang apa? Kalau nganggur-nganggur apa? Dibaca.
Robi. Robi marifat lagi kira. Marifat. Sebab duduk pada isi marifat. Sifat. Sifat. Bina. Madinya. Robba. Robba kias. Robi itu sifat musyabbahah karena Robi itu mananya zat yang mengatur. Ya Robbi, wahai zat yang mengaturku. Sing ngatur kita apa? Allah. Pernah nggak Allah perintah untuk ngerok alismu? Kalau Allah nggak pernah, lah kok mbok kerok. Paham? Ini mata ini diberi ini supaya apa? Sinar matahari tidak langsung ke mata. Kalau kamu nggak percaya, potong kabeh rambutmu ini. Nggak begitu lama, matamu jadi error. Makanya jangan dikerok. Iki wis dipikirke Gusti Allah tenanan. Ora ono to alise metu kok kene to. Ora ono. Lah kok enggak di sini wali waku. Kamu itu udah dirancang oleh Allah sekian juta tahun yang lalu. Kamu itu tinggal ikut aja. Paham? Cuma ditata yang rapi. Seperti rambut ditata yang rapi. Kenapa rambutmu model terus? Biar gonta-ganti. Biar nggak jenuh. Rambutmu duangun. Sama mana rambutmu ini terus orang anu gaya. Nanti gonta-ganti kan bisa. Kenapa alis orang model-model? Sebab alis itu nggak butuh digonta-ganti. Beda dengan rambut. Rambut itu tempat kotoran, makanya digonta-ganti. Iku wis dikersake Gusti Allah. Saya ketemu sama teman-temanku. Wis panen kabeh. Semuanya. Saya sih ubanan juga. Tapi Rasulullah dulu itu wanen tapi warna sedikit. Di kepalanya sedikit. Di brengosnya sama jenggotnya nggak ada ubannya. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ubannya di kepala. Tapi nggak banyak. Mumpung masih muda. Umur-umur semacam ini umur-umur brilian. Mutiara. Jangan kamu sia-siakan. Jangan kamu anggurkan. Yang hebat. Paham? Gara-gara kering ini. Popone suge iki sarapane ning Jepang. Sarapan bareng-bareng di Jepang. Terus ngaji ning kono. Robbi. Ya Robbi. Robbi ifir kalimah. Ilamar. Ifir ampunilah. Ifir ampunilah ini ada kalimat fi'il yang maknanya perintah. Di mana ifir ini bisa dimasuki ya mu'annas mukhatabah. Ifir kalimat fi'il amar. Apa fi'il ini? Apa amar? Tanda-tanda fi'il amar apa? Tanda-tanda fi'il amar. Contohkan fi'il amar. Contohkan fi'il amar. Oh, ifir. Idrib. Ifir, kalimat fi'il amar sebab menunjukkan mana perintah dan menunjukkan menunjukkan mana perintah dan patut yang mana soal. Nah, ifir kemasukan yang mana soal sebab bunyinya. Bunyinya ifiri. Ifir kias. Ifiru, ifiri, ifiro, ifirna. Ifir. Gus, murah mabni ifir Gus. Mabni sebab
Mabni apa? Mabni sukun sebab alif tasnya tidak bertemu dengan alif tasnya tidak bertemu. Ifir murabba mabni. Mabni sebab mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun ini, mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Sigot. Bina. Soki sulasi. Kenapa dikatakan bina soki? Kenapa dikatakan sulasi? Madinya bagaimana? Gofaro. Gofaro madinya. Gofaro. Mudarinya yaghfiru. Ngono iki gak kena mbok karang-karang dhewe. Senajan bener. Walaupun benar. Kowe salat apa? Salat zuhur. Angger mbok karang-karang dhewe. Alah angger salat zuhur lah. Wis angger 4 rakaat, wis salatmu gak sah. Harus dielmoni. Harus dielmoni itu. Ghafara yaghfiru. Masdarnya apa? Ghufran wa ghufranan. Ghafara yaghfiru ghufran wa ghufranan. Ghafara yaghfiru ghufran wa ghafiran wa ghafiratan wa ghufranan wa maghfiratan ora wa maghfiran tapi maghfiratan. Ghafara yaghfiru kias ron Maghfiratan fahuwa ghafirun wadaka maghfur ifir la taghfir maghfirun mighfarun. Ghafaro artinya mengampuni. Ghafaro dambahu. Ghafaro Allah telah mengampuni dambahu dosanya. Kadang-kadang maknanya memaafkan, kadang-kadang maknanya menutupi. Tergantung kosakatanya. Hajjun mabrur wa dambun maghfur. Hajjun haji mabrurun yang baik, artinya baik itu hajinya sah. Wa dambun maghfur, wa dambun dan dosa maghfurun yang terampuni. Tidak ada amal yang paling cespleng menggugurkan dosa kecuali 2 perkara, haji dan umroh. Makanya ngomong koja gaji nyebut framing. Koja gaji tonggone wae ra iso mangan aja ngomong ngono kowe. Alhamdulillah wong gelem ibadah. Lah piye wong ngerampok? Lah piye wong minum-minuman keras? Kalau ada orang melakukan kebaikan aja mbok framing. Lebih-lebih di media sosial. Atungi jempol aja. Kowe aja ngomong ini. Aja. Kowe bahaya kowe gak iso nglakoni kebaikan kowe. Pokoknya kebaikan orang apapun toh, disanjung. Tapi kalau melihat kejelekan aja mbok framing, aja mbok elek-elek. Lah terus didoain semoga sadar, semoga diampuni. Jadi melihat orang itu damai. Kowe ngerti wong kok semrawut. Ada apa gitu. Ada apa? Pakai mlebu kuburan ngopit. Ada apa? Kamu memandang orang kok masih sinis sama orang lain, ada apa? Tidak ada orang yang melihat orang lain kemudian ada penilaian jelek kecuali dia sedang sombong.
merasa dirinya yang baik, merasa dirinya yang salih. Jangan. Yang baik didoain, semoga kita bisa meniru kepadanya dan kamu sanjung mereka yang baik. Tapi nak elek, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, disadarkan, dan semoga kita ini tidak seperti mereka. Coba lele, coba lele Fir'aun. Karo Fir'aun utama mana? Fir'aun. Kowe aja ngomong muni utama aku. Lho. Kowe pernah ngrumat Nabi Musa? Fir'aun pernah ngrumat Nabi Musa, percaya enggak? Ya. Ngrumat Nabi Musa dari sejak kecil nyampe dewasa kok. Gimana tuh? Kamu pernah dengar ceritanya Abi Lahab enggak? Abi Lahab itu dimerdekakan dari api neraka gara-gara apa coba? Setiap hari Senin Abi Lahab itu nyesep ini keluar air minum bermacam-macam. Gara-gara apa coba? Gara-gara senang lahiri kanjeng Nabi tok. Senang lahiri kanjeng Nabi tok, kemudian memerdekakan budaknya. Ngono wae entuk syafaat tok. Rumangsamu Abi Lahab Islam ngono. Islam apa kafir? Lajo ke. Paham? Lah sama kan Fir'aun tuh. Lah Fir'aun iku ngeramat Nabi Musa dari kecil nyampe anu. Lah kowe iki pernah ngrawat Nabi? Pernah ngrawat Rasul? Pernah seneng? Makanya wera sama mempremeng Fir'aun. Belum tentu. Paham? Belum tentu. Lah kowe durung mati wae apa wis besok ngono gudikan besok ya kan. Ana sing jantunge growong ginjali bosok Lah Fir'aun itu mati, sudah mati sampai sekarang nggak membusuk kok. Gimana kau? Ciri-ciri orang salih kan organ tubuhnya tidak dimakan tanah toh. Lah Fir'aun itu tidak dimakan tanah kok. Gimana kau? Tapi apa? Tapi kan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Ustaz. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan itu di waktu masih hidup. Tapi di saat mati, Fir'aun ngomong ini, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sebagus, kecil Gus. Amantu, aku iman bi Rabbi Musa wa Harun. Lah kowe mati besok belum tentu ana kowe iso iman kowe. Angger tulis amantu. Alif mim nun ta. Aman tuh, wes langsung pecet ya long. Langsung pecet Qur'ane, cirit. Lah Qur'ane kon pecet kok. Pecet. Ndi kok kuwi salah kuwi. Mana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mana lagi mana saya menengah ini Nanti kok ngono iki. Kowe iki. Kembali lagi. Kembali tul. Kembali tul. Ini coba. Saya. Salah. Kembali. Terus naikkan. Terus.
Terus. Terus. Si. Ini. Ini. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ini ya Nabi Musa. Nabi Musa sebelum mati, sebelum tenggelam, tidak adrokahu apa sebelum tenggelam. Nabi Musa itu ngomong ini, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Zat yang Banu Israel iman kepadanya. Wa ana minal muslimin. Wa ana dan aku minal muslimina dari orang-orang yang Islam. Iki khilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan Fir'aun itu wis masuk Islam. Kenapa? Loh, durung mati. Fir'aun ini belum mati. Ida atrokaul gorok. Sehingga apabila ini sebelum tenggelam itu Fir'aun itu taubat ini. Mantaba kamanlah dambalah. Barang siapa yang bertaubat maka tidak punya dosa sama sekali. Sama mana kowe jadi Gusti Allah semisal Fir'aun iman ngono kuwi mbok maafin enggak? Mbok maaf enggak anu? Kowe umpamane dadi Gusti Allah lho. Kira-kira Fir'aun tobat ngono kuwi to mbok maafkan enggak? Mbok maafke enggak? Mbok maafke apa tetep mbok lebokno neraka? Menurut dadi nurani mulu asem saiki yo. Enggak. Jangan kowe bakhil kok. Bakhil asem tujune wis dadi pangeran. Umam tak takoki, umpamanya kamu jadi Tuhan. Firaun sudah amantu. Bila amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Umam ngomong ini ora tak maafke. Tetep talbon neraka. Mergo menungso bakhil, Gusti Allah dermawan. Makanya pernah suatu ketika Korun tenggelam, Nabi Musa didukani Gusti Allah, "Sa Musa, dalam Gusti, kenapa enggak kamu tolong? Kenapa enggak kamu tolong? Bukankah mereka memanggil namamu berkali-kali?" Apa kata Nabi Musa? "Gusti, ngontokku loh, kakean salah nih, kebanyakan dosa dia, kebanyakan kesalahan, melaknat saya, menfitnah saya menjinai seorang wanita." Lalu Allah mengatakan, "Sa Musa, seumpamanya Korun menyebut namaku, ya Rob, langsung saya tolong." Makanya nak dungo ki rasa nyebut-nyebut namanya sopo. Pah, mah, wang happy serasa nyebut-nyebut ngono, marahi gak ditolong Gusti Allah. Kalau pengen ditolong Gusti Allah, sing disebut Gusti Allah. Dulu Korun tidak ditolong Allah gara-gara sing disebut Nabi Musa. Nabi Musa di waktu itu menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, seorang ulul azmi, menjadi tokoh yang luar biasa, ijabah doanya. Ngono wae dijalui tulung karo Korun ae. Nabi Musa bakhil. Sama mane aku jadi nabi ini tak tolong.
Sing mlebu swarga kabeh, paham? Itu baca lu. Saya kenapa saya baca apa itu baca Atibai Maulid Nabi, saya meneteskan air mata. Itu loh. Kanjeng Nabi kan di lereng neraka. Rasulullah menyaksikan umatnya ini jutaan manusia masuk surga bighairi hisab. Setelah itu Rasulullah melihat umatnya kakean dosa. Kemudian Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah, lalu diampuni semua, masuk swarga kabeh. Kanjeng Nabi tidak berhenti-henti memintakan ampunan kepada umatnya, mlebu swarga kabeh. Bareng ngono, Kanjeng Nabi itu disuruh masuk surga, enggak mau beliau. Ya Muhammad, masuklah surga. Apa kata Rasul? Enggak, saya enggak akan masuk surga sebelum semua umatku masuk surga. Makanya ono ngomong ini, pertama kali wong sing mlebu swarga Kanjeng Nabi yo, saya kira tahu berapa sejarah. Kanjeng Nabi tak kaya kowe ngono iku. Kowe mangan dhisik ya kan. Ora mikir kancamu kan? Kanjeng Nabi itu jiwanya mengalah, apalagi tentang surga. Memang betul Kanjeng Nabi itu orang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah masuk surga. Tapi Kanjeng Nabi gak kerso. Kanjeng Nabi mendoakan semua umatnya masuk surga kabeh. Setelah itu toh, Gusti Allah perintah kepada malaikat. Malaikat dalam Gusti, cek semua umat Muhammad, ada enggak yang masih ada di neraka? Setelah dicek, ini pojokane ana kowe. Ana kowe. Dua dah berkejujuran deh. Kamu umat Muhammad? Iya. Loh, kenapa masuk di sini? Temanmu udah masuk surga. Saya diwajibkan sholat, saya nggak pernah sholat. Saya diwajibkan puasa, nggak pernah puasa. Hidup saya ngerampok bendino. Akhirnya orang mau tak perkosa. Kecekel uang tak pateni. Saya tidak pernah melakukan ibadah sama sekali. Modal saya cuma satu, ada la ilaha illallah di dalam kalbu saya. Malaikat balik, sowan kersane Gusti Allah, ya Rabb, umat Kanjeng Nabi Muhammad sudah ada di surga semua, kecuali ada beberapa gelintir orang ada di neraka. Apa kata Allah? Udah, semua dosanya tak maafkan semua. Kemudian umat Kanjeng Nabi dinaikkan, lalu disuruh mandi sperma, mandi air surga. Setelah mandi, masya Allah, yang tadinya daging-daging yang membusuk, telinga-telinga sing gerek separuh, irungin jungkel malih, untune kerodol kabeh, langsung keluar dari air, masya Allah, seperti sosok seorang pemuda umurnya 33 tahun. Bersih, rapi, warna kulitnya seperti warna kuku kamu. Syaratnya kukunya genah loh ya. Orang kukumu sing bidino ning sawah. Kemudian dinaikkan oleh Allah, semuanya masuk surga. Laki Kanjeng Nabi mlebu swarga. Siapa di antara kamu sing oleh syafaat Kanjeng Nabi, yaitu di antara kamu yang paling mengalah di pondok. Kalau makan ngoyai temen, disiapin, teman-teman udah makan semua, baru kamu orang yang terakhir. Ngene iki jane yo gampang tapi angel. Jane ngene iki yo gampang tapi golek wong ngene iki yo angel. Coba toh Senin malam Selasa coba saya tak masang. Tanggal 13 hari apa? Selasa ya. Selasa malam mlebu tak muasang duit 1.000. Kira-kira ono sing ngalah ora? Saya akan mengambil nanti kalau terakhir. Paham? Pengen belikan itu apa? iPhone-nya Om. Nanti santri-santri yang 1 bulan penghasilannya sudah ada 1 juta boleh menggunakan iPhone. Santri-santri yang penghasilannya 5 juta per bulan, nanti rencana saya belikan mobil. Santri-santri yang penghasilannya 5 juta per bulan, saya belikan mobil.
Tak belikan mobil tapi sing ngangsur kowe. Kamu yang ngangsur. Ayo. Ini aku meluncur perjalanan aku. Oh, oke, Pak. Pulang pun sampai. Oke, siap.